fitnah di akhir zaman itu sangat berat. Dan fitnah itu semakin lama akan semakin berat, bukan semakin ringan ya. Makanya di hadis yang lain pernah Nabi mengatakan, barang siapa yang selamat menghadapi fitnah yang ada sekarang, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Dan itu bermakna sebaliknya. Barang siapa yang menghadapi fitnah yang sekarang saja, dia bakal akan lebih parah lagi menghadapi fitnah berikutnya, karena lebih berat. Jadi ibaratnya fitnah di akhir zaman itu kayak gunung. Makin lama makin nanjak kualitasnya ya, kualitas fitnahnya. Sampai puncaknya Dajjal, itu puncaknya Dajjal. Nah sebelum Dajjal, di bawah-bawah ini, yang muncul tuh Dujail. Dujail itu Dajjal-Dajjal kecil. Ya. Jadi kalau si Dajjal itu raja bohong gitu ya, maka sebelum si Dajjal ini Dujail-Dujail yang juga masih belum raja sih, ya kan belum raja gitu, tapi udah terasa kayak raja gitu. Ya, raja bohong gitu. Banyak orang kena dengan Dujail-Dujail ini. Nah barang siapa yang kena, yang sama Dujail aja udah kena gitu kan, apalagi sama Dajjal. Nah jadi ibu yang bertanya tadi, hal yang paling pertama dan utama yang harus kita lakukan untuk menghadapi fitnah akhir zaman adalah kita melakukan upaya muhafazah al-iman, memelihara iman. Bahkan tarqiyatul iman, bahkan meningkatkan kualitas iman kita. Ya. Dan meningkatkan kualitas iman tentunya dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu. Dengan memperbanyak amal soleh. Ya. Karena ada juga bahkan ayat Al-Quran, silahkan dicatat bu, surat Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-158. Allah berfirman dalam ayat itu, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Yang manusia nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu Allah Ta'ala, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia beriman tapi belum pernah berusaha berbuat kebaikan dengan imannya. Nah, ini oleh ulama ketika menafsirkannya itu mengutip hadis Nabi mengatakan, ada 3 tanda ya, yang kalau sudah muncul, seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya tidak akan selamat menghadapi 3 tanda itu. Dan seseorang yang pernah beriman tapi selama berimannya nggak pernah berbuat amal soleh, kebaikan, nggak akan selamat menghadapi 3 tanda itu. Apa itu 3 tanda itu? Dajjal, Dabah, dan tulu isyamsi min maghribiha. Keluarnya Dajjal, kemudian munculnya binatang melata dari perut bumi, sama terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ya. Jadi kalau salah satu dari 3 ini sudah muncul, seseorang selama ini beriman, muslim, tapi kerjanya dugem aja, kerjanya maksiat, nggak pernah berbuat kebaikan, amal solehnya tuh bisa dibilang nggak ada gitu, ya kan? Jangan harap dia ketika zaman Dajjal keluar, dia masih bisa selamat, nggak bakal selamat ya. Dia langsung akan jadi hamba Dajjal, jadi abdud Dajjal.